Nuklir milik Iran diklaim lebih ganas dan mematikan ketimbang milik Amerika Serikat dan Israel. Hampir 2 minggu setelah Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran, sampai sekarang masih belum jelas seberapa besar kemunduran yang ditimbulkannya terhadap ambisi negara itu untuk memperoleh senjata pamungkas. Beberapa pakar proliferasi nuklir mengatakan kepada ABC News bahwa mereka yakin serangan tersebut dapat mengarah pada momen persimpangan jalan yang mengakibatkan Teheran mengambil jalur yang lebih berbahaya dan rahasia untuk memperoleh senjata nuklir jika memilih untuk melakukannya. Pada hari Rabu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menandatangani rancangan undang-undang yang disetujui minggu lalu oleh Parlemen Iran untuk menghentikan kerjasama dengan Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA. Dewan Wali Iran yang beranggotakan 12 orang dan yang setengahnya ditunjuk oleh pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei juga telah menandatangani rancangan undang-undang tersebut. Sementara itu, Iran tidak mengizinkan lembaga independen luar manapun masuk ke negaranya untuk memverifikasi status program nuklirnya, sehingga negara itu harus membangun kembali infrastruktur nuklirnya secara rahasia. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar mengecam keputusan Iran sebagai skandal dan mengatakan dalam sebuah postingan media sosial, ini adalah penolakan total terhadap semua kewajiban dan komitmen nuklir internasional Iran, katanya. Masyarakat internasional harus bertindak tegas sekarang dan menggunakan segala cara yang ada untuk menghentikan ambisi nuklir Iran, ia menambahkan. Militer Israel kemudian digabarkan mulai mempersiapkan rencana untuk memastikan Iran tidak punya lagi kemampuan nuklir yang mengancam negaranya. Persiapan itu disampaikan Menteri Pertahanan Israel Katz, saat bicara dengan sejumlah pejabat militer senior. Dilansir dari Reuters, Katz mengatakan bahwa militer harus siap, baik dalam hal intelijen maupun operasi, untuk memastikan Tel Aviv memegang kendali di wilayah udara. Militer juga harus bersiap untuk melancarkan tindakan guna mencegah Teheran membangun kembali kemampuan nuklirnya. Ini merupakan pernyataan terbaru Katz setelah Iran dan Israel berperang 12 hari pada 13 Juni lalu. Kedua negara itu saling meluncurkan serangan udara dan menargetkan fasilitas vital masing-masing. 3 situs nuklir Iran, yakni Natanz, Isfahan, dan Fordo rusak dalam perang ini. Kerusakan itu akibat diserang oleh Amerika Serikat yang dibujuk Israel untuk melenyapkan sepenuhnya nuklir Iran. Israel serta negara-negara barat meyakini bahwa kemampuan nuklir Iran sebentar lagi sudah bisa mencapai tingkat produksi senjata nuklir. Mereka pun khawatir Iran berupaya membuat senjata pemusnah massal itu. Iran sudah membantah tudingan itu. Teheran menegaskan kemampuan nuklirnya dibangun hanya untuk tujuan damai dan sipil. Iran dan Israel telah gencatan senjata pada 24 Juni, sesaat setelah Teheran membalas serangan Washington dengan meluncurkan rudal ke pangkalan Al-Udeid di Qatar. Setelah gencatan senjata, Badan Nuklir Iran menyatakan pihaknya akan melanjutkan kembali program nuklirnya. Sejumlah citra satelit pun baru-baru ini memperlihatkan ada kegiatan di situs-situs nuklir Iran, salah satunya Fordo. Beberapa ahli senjata nuklir mengatakan mereka khawatir langkah itu juga dapat mendorong Iran untuk menarik diri dari perjanjian non-proliferasi senjata nuklir atau NPT yang telah berusia 57 tahun. Negara terakhir yang menarik diri dari NPT adalah Korea Utara, kata Howard Stauffer, seorang profesor hubungan internasional di Universitas New Haven dan mantan wakil direktur eksekutif Komite Anti-Terorisme Dewan Keamanan PBB. Iran masih mengevaluasi apakah akan tetap berada dalam NPT, kata Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di TV pemerintah Iran setelah pemungutan suara oleh parlemen minggu lalu. NPT juga mensyaratkan inspeksi oleh IAEA untuk memverifikasi kepatuhan terhadap perjanjian tersebut. Jadi masih belum jelas bagaimana Iran akan mematuhi aspek perjanjian ini mengingat undang-undang baru tersebut. Apakah Iran akan tetap berada dalam NPT atau tidak masih perlu diselidiki, menurut Araghchi yang menambahkan bahwa Iran akan bertindak sesuai dengan kepentingan negara.
NPT yang ditandatangani oleh 191 negara pada tahun 1968 menyatakan bahwa negara-negara selain yang disertifikasi sebagai kekuatan nuklir tidak dapat mengembangkan senjata nuklir. Namun, NPT memperbolehkan negara-negara untuk menjalankan program nuklir sipil yang damai, seperti program untuk penggunaan energi. Pada tahun 2015, Iran dan beberapa negara adidaya termasuk Amerika Serikat menandatangani Rencana Aksi Komprehensif Bersama atau JCPOA yang membatasi program nuklir sipil Iran untuk tujuan damai dengan imbalan pencabutan sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada negara tersebut. Pada tahun 2018, Presiden Donald Trump menarik diri dari perjanjian tersebut, menyebutnya cacat pada intinya dan memperlakukan kembali sanksi Amerika Serikat. Penarikan diri Trump dari JCPOA merupakan awal dari serangkaian peristiwa yang mengarah pada Perang 12 Hari pada bulan Juni ini. Ketika Trump kembali menjabat pada bulan Januari, negosiasi kesepakatan nuklir baru dengan Iran merupakan salah satu hal terpenting dalam agenda kebijakan luar negerinya. Setelah beberapa putaran perundingan antara Amerika Serikat dan Iran yang berakhir tanpa kesepakatan karena seiring dengan meningkatnya ketegangan antara Israel dan para pelaku terorisme yang disponsori Iran di kawasan tersebut, maka Israel akhirnya memutuskan untuk menyerang Iran secara langsung pada tanggal 13 Juni, yang menyebabkan perang selama 12 hari. Amerika Serikat memutuskan untuk bergabung dengan kampanye militer Israel melawan Iran pada tanggal 21 Juni dengan serangan udara yang ditargetkan terhadap fasilitas nuklir Iran. Kini, setelah debu mereda, Israel kembali menyerukan negara-negara Eropa yang masih menjadi bagian dari JCPOA era Obama untuk menerapkan kembali sanksi PBB terhadap Iran. Sementara sekelompok inspektur dari pengawas nuklir PBB justru telah meninggalkan Iran menyusul keputusan Tehran menangguhkan kerjasama dengan organisasi tersebut. Sejak dimulainya konflik, pejabat Iran telah mengkritik tajam IAEA tidak hanya gagal mengutuk serangan Israel dan Amerika Serikat, tapi juga karena mengeluarkan resolusi pada tanggal 12 Juni yang menuduh Tehran tidak mematuhi kewajiban nuklirnya sehari sebelum Israel menyerang. Jika Iran menarik diri dari NPT, hal itu akan mengirimkan sinyal berbahaya kepada dunia karena nuklir milik Iran terkenal ganas dan mematikan.